Kali ini gue akan bahas salah satu website yang menurut gue paling penting untuk kita ngerti dalam analisa kripto. Kalau kalian mungkin udah pernah googling tentang Bitcoin, tentang Ethereum, tentang BNB, Solana, pasti kalian ketemu website ini dan kita akan kupas tuntas apa aja yang kita bisa lihat dari website ini. Karena menurut gue ini adalah website yang paling berguna dalam gue analisa cryptocurrency, yaitu CoinMarketCap. Nah kita langsung bahas aja dari atas. 22.124 ini adalah jumlah kripto yang listing di dunia. Ada exchange ya, ini ada yang decentralized yang kayak misalnya Uniswap dan juga ada Binance. Itu ada 533 exchange kripto, itu tempat kita bisa jual beli kripto. Di sini ada market cap atau total kapitalisasi pasar dari semua aset kripto, yaitu 811 billion US dollar. Bayangin, kripto semuanya digabung itu cuma 811 billion dollar. Ini sempat reach sampai tinggi banget yaitu 2,7 triliun, tapi sekarang udah turun sampai 811. Ini lebih dikit dibanding satu perusahaan Apple bahkan. Di sini ada 24 jam volumenya ya. Jadi 24 jam volumenya. Di sini ada dominance. Artinya apa? Bitcoin pegang 40% market share dari semua total kripto dan Ethereum 18,4%. Di sini ada juga ETH gas ya, sebelah gue ini apa? Jadi ini adalah biaya yang kalian keluarkan kalau kalian mau transaksi di Ethereum network. Jadi itu bisa diganti-ganti tuh gasnya. Kalau kalian gasnya lebih murah, itu bakal lebih lama transaksinya, tapi kalau gasnya lebih mahal itu akan lebih cepat diproses transaksi kalian. Kalau kalian udah sering beli NFT pasti tahu apa fungsi dari gas price ini. Kita lihat di sini ya, paling simple. Di sini ada harga yang trending ya, ada yang trending Polygon, PancakeSwap, Shiba Inu. Ini ada yang baru ditambah, recently added, dan ini ada community post di sini. Nah di sini kalian bisa ngeliat nih ya, jadi daftar cryptocurrency, ini row-nya bisa di show 100 ya. Di sini kita bisa lihat by market cap ya, harganya, 1 jam ganti harganya berapa ya, 7 hari dan lain-lain. Gimana caranya kita bisa lihat kripto, yaitu kripto tuh bisa di ranking dari market cap-nya. Jadi yang paling gede market cap-nya itu pertama, yang pastinya Bitcoin karena dia pegang tadi 40% dari market share-nya. Nah, jadi cara dapat market cap ini gimana caranya? Caranya simple, yaitu circulating supply-nya dikali dengan harga. Jadi sama, circulating supply Ethereum dikali harga itu kita dapat market cap-nya dan semua koin yang lainnya. Koin itu bisa dikategoriin ya dari market cap. Jadi market cap yang di atas 10 billion itu bisa dibilangnya yang blue chip. Kalau misalnya yang mid cap itu antara 250 juta dolar sampai 10 billion dan small cap itu di bawah 250 juta dolar. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini Doge itu udah masuk blue chip ya. BUSD ini stablecoin lah, XRP ya kan, Ethereum, BNB. Nah kalau kita lihat misalnya contohnya yang di bawah-bawah nih, kayak misalnya di bawah 250 juta dolar itu misalnya Kava ya. Ini kayak Balancer ini baru masuk mid cap nih. Helium itu mid cap. Engine Coin. Nah kalau kalian mau ke samping kalian tinggal pencet yang ini bisa ke page selanjutnya. Raven Coin yang biasa orang pakai untuk mining itu masuknya di small cap gitu. Nah di sini juga di CoinMarketCap itu bisa mensortir koin berdasarkan kategorinya. Jadi di sini kita bisa lihat ada DeFi ya. DeFi itu adalah decentralized finance. Jadi kita bisa lihat nih koin-koin yang DeFi itu apa aja. Uniswap itu adalah decentralized exchange, Avalanche, ada Chainlink, Terra Classic, Aave dan lain-lain. Di sini ada juga yang NFT ya. Ya, ApeCoin-nya juga Labs, Flow, Theta Network, Tezos, Axie Infinity. Metaverse juga ada sendiri, ada yang di develop di Polkadot, di BNB Chain, Solana dan lain-lainnya. Tapi di sini fungsinya adalah kita bisa menganalisa koin. Jadi gue akan contoh, misalnya kita mau ngelihat Solana nih ya. Kalian tinggal pencet misalnya Solana. Di sini cukup lengkap. Jadi ini ada websitenya. Jadi kalau kalian klik di sini, ini langsung ke websitenya Solana ya. Jadi kalian bisa belajar, kalian mau misalnya jadi developer di Solana, kalian bisa lihat-lihat di sini nih resource-nya. Ini adalah website langsung resminya di semua koinnya nanti. Nah, Explorer ini apa? Untuk kita bisa analisa ya, block Explorer dari Solana-nya. Nah, ini lengkap nih datanya semua ya. Jadi kalian bisa lihat ada transaction count-nya, ya, epoch progress-nya berapa, ya, live stats-nya, semua lengkap di sini. Ya, jadi kalian tinggal dari CoinMarketCap, kalian bisa cari-cari website yang lain. Nah ini ada komunitasnya nih, kalian bisa lihat nih, ada mediumnya Solana yang sering gue baca gitu kan. Jadi blog-blognya semua ada di sini. Ya. Jadi kalau koin apapun selalu ada resource-nya di sini. Ada kalian bisa masuk Reddit community-nya dan lain-lain. Ini ada source code dari Solana, ini juga kalian bisa buka nih white paper-nya by Anatoly Yakovenko ya, foundernya Solana. Ini kita bisa baca gimana caranya dia bikin sistemnya Solana ya. Jadi white papernya kalian baca di sini kalau kalian mau benar-benar ngerti suatu koin. Karena gue bilang seperti di modul analisa fundamental, kalau kita mau ngerti sebuah koin, kita harus baca white papernya. Jadi carinya semua cuma cukup dari satu website yaitu CoinMarketCap. Itu kalian bisa ketemu semuanya. Di sini ada harga Solana ya kan, harga sekarang tuh $11. Nah kita bisa lihat ya di sini ya. Ini lowest-nya 11,27 ya.
Di sini ada market cap-nya, ada fully diluted market cap-nya, ada volume sama ada circulating supply. Kenapa ini ada market cap sama ada fully diluted market cap? Bedanya apa? Kalau market cap itu kan harga dikali dengan circulating supply yang ada sekarang. Nah, kalau ada fully diluted itu adalah harganya dikali dengan total supply yang di sini ya. Tapi biasa kita pakai yang market cap aja, pakai circulating supply karena ini lebih akurat ya. Nah, di sini kita di bawah sini di overview. Ini kita bisa lihat ada harganya Solana. Ini scale arithmetic bisa diganti ke logarithmic juga di sini ya. Jadi ini scale yang secara logarithmic. Harganya dari Solana dia sempat naik tuh sampai $210, sekarang tinggal $11 karena kasusnya FTX. Ini ada market cap-nya juga ya, ada candle chart-nya di sini ya. Jadi ini langsung nyambung tuh. Enak ada sama trading view. Jadi kita bisa lihat juga candle dari sini. Nah, ini ada marketnya ya. Jadi marketnya ini apa? Kasih tahu bahwa Solana itu dijual di mana aja. Jadi kalau misalnya centralized exchange di sini kan bahkan bisa lihat nih, yang di spot tuh ada di centralized exchange, ada di DEX ya kan. Kalau misalnya centralized tuh pasti yang gede di Binance ya kan, Coinbase tuh. Volumenya paling tebal di Binance, orang paling banyak beli Solana di Binance sama di Coinbase gitu kan. Kalau decentralized exchange biasa nggak banyak ya, karena Solana kita tahu di Radium namanya. Jadi ini kita bisa lihat nih volumenya di Radium ya, di DEX. Tapi banyak orang pakai centralized exchange. Nah, di sini juga lengkap ya, ada historical datanya buat kalian yang seneng trading secara algo ya kan, mau tarik API bisa dari sini, historical datanya. Ini ada news-newsnya, ini ada konsensus price estimates. Nah, tapi yang menarik sini ada more info ya. Di sini ada banyak. Jadi kalau kalian mau analisa tokenominya, itu bisa analisa dari sini ya. Jadi token distribution ya, kita bisa lihat community reserve 38%, ada seed sale-nya, founding sale, team, foundation, validator sale, strategic sale, public auction sale. Jadi kalian bisa lihat dari sini ya, token distribution-nya, wallets-nya bahkan. Wallets yang support misalnya Solana ada Ledger, Trezor, dan lain-lain, Trust Wallet. Dan ini ada socials-nya, ya, ada ratingsnya juga. Website ini cukup lengkap, tapi nggak cuma di sini yang kalian bisa pakai dari CoinMarketCap. Di sini tuh lengkap banget. Kita bisa lihat bahkan historical snapshot ya. Jadi kalau misalnya kita mau balik waktu nih, kita balik waktu misalnya Agustus 4 nih, gua salah pencet, kita kan tahu kondisi kripto waktu itu gimana, ya kan? Nah, ini ada Bitcoin, ya market cap-nya cuma kecil banget, ada Litecoin, XRP, Namecoin, Peercoin, Feathercoin, Novacoin. Ini nggak pernah ada semua nih, ya kan? Udah nggak ada lagi ya, udah hilang semua ini. Koin-koin bawahnya udah nggak ada semua. Ya. Jadi yang masih tahan cuma Bitcoin, ya Litecoin masih ada sama XRP. Kita bisa lihat, misalnya kita ganti tanggal ke 2017 nih, misalnya di 5 Februari. Nah, ini ada Bitcoin, Ethereum, XRP, dan Litecoin, Monero. Ethereum Classic, ya kan, habis forknya, ada Dash, ada Augur. Tapi kita lihat yang sekarang masih ada tuh sebenarnya tinggal dikit gitu. Jadi kenapa gue sebenarnya nggak pernah masuk gede di altcoin ya, atau misal koin-koin yang baru, karena biasanya hilang habis next cycle tuh mereka udah nggak ketemu lagi. Kita ngomong 2017, sekarang 2020 pun Februari kita lihat. Tuh ada Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Tether, Litecoin. Jauh banget kan sama sekarang ya kan. Ini banyak yang udah hilang nih, koin-koinnya udah nggak ada lagi juga. Jadi kita bisa lihat semua data historical snapshotnya ditarik dari CoinMarketCap. Nah di sini juga bisa kita lihat nih, dia ada spotlight nih, yang trending gimana, biggest gainernya, Litecoin, The Graph, ya Dash, Casper. Ada biggest losernya juga, Chain, Aptos ya. Ada most visited, koin yang paling banyak dilihat. Ada yang paling banyak recently added ya. Jadi ini bisa kalian lihat gainer losernya, trending. Ada juga global chartnya di sini. Jadi ini total cryptocurrency market cap-nya ya. Dalam setahun kalian bisa ganti-ganti, year to date, dan lain-lain. Nah di CoinMarketCap pun kalian juga bisa ngeliat nih tentang misalnya NFT ya. NFT itu misalnya ini ada CryptoPunks, Otherdate, ada Basie, ya, Bored Ape Kennel Club. Jadi kita bisa lihat juga bahkan stats dari harga NFT. Nah di sini ada juga exchange, kita bisa lihat spot tuh paling banyak yang pakai di Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin. Kalau di derivatif ya pasti Binance, OKX, Bybit, KuCoin, BitGet, dan lain-lain. Ini yang decentralized-nya, Uniswap, ya kan ada Curve Finance, PancakeSwap, dan lain-lain. Jadi website ini lengkap untuk kalian bisa melihat dan analisa kripto. Jadi kalau kalian mau analisa kripto apapun, tinggal cari di sini koinnya dan kalian pencet nih BNB, kalian belajarin sini ya. Source code-nya gimana, ya explore blockchain-nya gimana, komunitasnya di mana. Jadi belajarnya bisa lengkap end to end dari CoinMarketCap.